Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai jinayah. Adapun tujuan pembelajaran tentang jinayah ini, yang pertama, Ananda mampu menjelaskan pengertian dari jinayah. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan pengertian dari pembunuhan. Dan yang ketiga, Ananda mampu menjelaskan macam-macam dari pembunuhan. Dan yang keempat, Ananda mampu menjelaskan dasar hukum atau dalil mengenai pembunuhan. Sebelumnya, Ibu bertanya kepada Ananda, apakah Ananda tahu apa itu jinayah? Jinayah adalah salah satu cabang dari yang ada dalam ilmu fikih. Dan kata jinayah berasal dari kata jinayat, adalah isim jamak dari kata jinayah, yang artinya perbuatan melanggar aturan, syara ataupun dosa. Jinayat mencakup berbagai macam perbuatan pelanggaran atau dosa. Adapun pengertian jinayat menurut istilah adalah perbuatan yang dilarang syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Jinayah ini terbagi juga ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada pembunuhan, kedua kisos, ketiga diyat, dan keempat kafarat. Pada hari ini kita akan berfokus pada pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun yang tidak mematikan. Jadi sudah paham ya mengenai pengertian jinayah dan juga pengertian pembunuhan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dibedakan menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan terencana dan menggunakan alat atau cara-cara yang biasanya mematikan seseorang. Dalam konteks pembunuhan sengaja, pelaku pembunuhan harus sudah balik dan korban terbunuh adalah orang baik-baik yang terjaga darahnya. Contohnya, seseorang merencanakan pembunuhan terhadap temannya karena dendam, dan pada suatu hari niat tersebut benar-benar dilakukannya dengan cara meracun korban hingga mati. Kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan, akan tetapi menyebabkan kematian orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang dengan sengaja memukulkan sapu kepada temannya, dan akibat perbuatan tersebut temannya meninggal. Nah, ini disebut dengan pembunuhan seperti sengaja. Dan yang ketiga, pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, salah dalam perbuatan, kedua, salah dalam maksud, dan ketiga, karena kelalaian. Contoh pembunuhan tersalah yang pertama, pemburu yang membidikkan senapannya kepada binatang, akan tetapi targetnya meleset dan mengenai seseorang hingga meninggal. Kesalahan ini disebut salah dalam perbuatan. Nah, untuk contoh kedua dan ketiga, silakan Anda searching di internet ataupun bisa mencari di berbagai referensi lainnya mengenai contoh dari perbuatan pembunuhan karena 3 kemungkinan ini. Pembunuhan tersalah karena kelalaian, dan juga pembunuhan tersalah karena salah dalam maksud. Poin terakhir yaitu dalil atau dasar hukum mengenai pembunuhan. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan kisos di dunia dan neraka jahanam di akhirat. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukum bagi pembunuh terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 93, yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam.
ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan azab yang besar baginya. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Al-amdu qawadun illa an ya'fuwa waliyul maqtul. Yang artinya, pembunuhan sengaja hukumnya adalah qisas, kecuali jika wali korban memaafkan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi jelaslah bahwa hukuman berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun berani menghilangkan nyawa orang lain, hingga rasa aman dan tentram akan dirasakan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Nah, sekian pembahasan dari materi pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun materi yang belum paham, silahkan ditanyakan pada WA Group. Nanti akan Ibu jawab 5 menit sebelum pembelajaran berakhir. Untuk kesimpulan dari materi hari ini, silakan resume di buku pribadi Ananda dan tolong fotokan, kirim melalui WA Group. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang qisas. Silahkan Ananda pahami di rumah. Setelah Ananda pahami, buatlah mind map atau peta konsep dari materi qisas. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.